Presiden Prabowo Subianto mencium indikasi makar di balik aksi anarkistis yang membakar gedung-gedung pemerintahan. Ya, Prabowo meyakini ada yang tidak senang dengan langkahnya memberantas mafia dan menangkap koruptor. Benarkah ada kelompok yang terusik hingga memanas-manasi situasi dan memupuk rasa tak percaya ke negara? Istana mengendus ada yang tak beres di balik aksi yang diiringi perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Presiden Prabowo Subianto bahkan terang-terangan menyebut adanya indikasi ke arah makar. Di mata Prabowo, pembakaran gedung-gedung pemerintah hingga fasilitas umum menunjukkan adanya kegiatan merusak demokrasi dan mengganggu kehidupan rakyat. Yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa, korban. Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Lantas, siapa kelompok melawan negara yang tercium Prabowo? Benarkah kusak-kusuk bila kelompok ini adalah mereka yang kian terusik dengan sepak terjang Prabowo memburu para koruptor? Apalagi selama hampir 1 tahun memimpin, Prabowo semakin tak kompromi menggali liang tikus berdasi yang bersembunyi hampir di seluruh sendi ekonomi, mulai dari pertambangan, pangan, hingga proyek pemerintahan. Saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan Bapak Presiden ini kan begitu cepat dalam rangka mensejahterakan rakyat, memberantas korupsi, dan lain-lain sebagainya. Beliau ingin membangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya, meneruskan dari penerus yang sebelumnya. Artinya betul dikatakan oleh beliau bahwa apa yang dilakukan oleh beliau saat ini tentunya tidak semua itu senang. Ya pasti ada pihak-pihak, misalnya kelompok-kelompok dari koruptor atau yang selama ini merasa dirugikan. Salah satu contohnya misalnya korupsi di Pertamina, Timah, atau yang memiliki usaha sawit yang selama ini lengah begitu saja tanpa terjamah. Nah sekarang bisa ditemukan dan itu sebetulnya milik rakyat, harusnya masuk ke negara. Tapi selama ini kebal hukum. Nah artinya beliau ini melakukan suatu kegiatan-kegiatan untuk pro rakyat. Nah tetapi kan saya yakin banyak orang-orang pihak-pihak tertentu yang tidak senang, ya. Dorongan agar pemerintah membentuk tim investigasi mengusut dugaan makar kini pun mengemuka. Tim ini diminta berisi dari pihak independen supaya pembuktiannya berlangsung transparan. DPR juga menyatakan setuju dengan pembentukan tim investigasi ini. Namun, fungsi DPR hanya bisa mengusulkan dan mendorong terbentuknya tim investigasi karena hanya pemerintahlah yang bisa mengeksekusi pembentukan tim investigasi makar. Memang ada permintaan dari adik-adik BEM untuk kami menyampaikan kepada pemerintah atau ikut andil dalam tim investigasi dugaan makar yang juga
telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk itu kami akan menyampaikan kepada pemerintah aspirasi dari adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa ini untuk dapat ditindaklanjuti. Tim investigasi atas dugaan, indikasi dari kejadian-kejadian yang selama ini ada indikasi, bahkan Presiden sudah menyampaikan kepada publik tanggal 31 Agustus yang lalu bahwa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ada indikasi adanya makar, bahkan menjurus kepada terorisme. Nah, karena itu apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya yang independen, agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Makanya penting untuk tuntutan soal tim investigasi ini. Jadi nanti akan akan disampaikan karena ini menjadi kewenangan dari pemerintah ya pada saya. Walaupun DPR tetap berkepentingan untuk mendorong itu. Analis intelijen Wawan Purwanto menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang indikasi makar tentunya didukung data di lapangan. Menurut Wawan, sinyal makar terlihat dari gerakan sistematis menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Tampak bahwa ada mobilisasi massa dari daerah-daerah untuk menuju dan ke kota. Kemudian juga ada yang menyiapkan logistik yang cukup. Kemudian ada yang bawa mercon dalam jumlah besar. Kemudian juga yang menyiapkan untuk bakar-bakar itu. Kemudian ditambah dengan penjarahan-penjarahan dari tokoh-tokoh tertentu yang dia tuju itu, termasuk juga rumah menteri keuangan dalam hal ini. Dan itu semua yang belakangan itu ada yang membonceng. Polisi telah menangkap ribuan orang dari berbagai daerah yang disinyalir menjadi penumpang gelap dalam aksi beberapa hari terakhir. Dari jumlah ini, beberapa orang ditetapkan menjadi tersangka karena diduga telah memanas-manasi situasi. Kami telah menerima 5 laporan polisi yang kemudian kami tindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap 7 orang tersangka dengan rincian sebagai berikut. 2 orang tersangka telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. 2 orang tersangka telah ditahan di Direktorat Cyber Bareskrim Polri. 2 orang tersangka ditahan Subdit Jatrannas Ditreskrim Polda Metro Jaya, dan 1 orang tersangka ditangani oleh Direktorat Cyber Bareskrim Polri yang tidak dilakukan penahanan. Memang tak sulit bagi pemerintah mencari dalang kerusuhan dan mencokok kelompok yang dinilai berbuat onar. Tentunya patut dinanti apakah di pengadilan mereka yang sudah tersangka benar-benar terbukti menunggangi aksi.